kembali dengan kami, Komsos Gregorius Agung, saya Gaby, Dan saya Eva, dalam acara Gregorius Podcast. Hari ini adalah Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-57 yang diperingati oleh Vatikan dan keuskupan di seluruh dunia, yang tahun ini jatuh pada tanggal 21 Mei 2023. beberapa tahun terakhir kita diajak oleh Bapak Paus Fransiskus untuk merefleksikan tentang kata kerja mendengarkan sebagai syarat untuk komunikasi yang baik. Dalam pesan untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-57, Bapak Paus Fransiskus ingin kita berfokus pada berbicara dengan hati. Wah, berarti berbicara dengan hati itu tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-57 ya, Pak? Iya, benar banget. Kenapa harus berbicara dengan hati? Kenapa tidak berbicara dengan cinta? Karena Bapak Paus berkata bahwa hatilah yang mendorong kita untuk datang, melihat, dan mendengarkan. Dan hati itu pula lah yang menggerakkan kita berkomunikasi secara terbuka dan juga ramah. Bapak Paus Fransiskus juga menghimbau para komunikator untuk selalu berbicara dari hati dan menemukan kata-kata yang tepat untuk membangun peradaban yang lebih baik. Apakah hanya untuk para komunikator saja? Enggak dong, Gap. Setiap orang diminta untuk terlibat dalam upaya ini. Tetapi mereka yang berkarya di bidang komunikasi diharapkan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar dan menjalankan profesinya sebagai sebuah tugas perutusan. Wah, berarti pesan itu terutama diarahkan pada mereka yang bekerja dalam bidang komunikasi. Bapak Paus juga menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan hati dan tangan yang terbuka. Karena komunikasi tidak boleh direduksi menjadi suatu kepalsuan atau yang saat ini sering kita sebut sebagai strategi marketing. Karena komunikasi merupakan cerminan jiwa, permukaan dari inti cinta yang tidak terlihat oleh mata. Nah, berbicara dengan hati bukan maksudnya kita berbicara dalam hati dengan orang lain yang tidak ada suaranya, tapi komunikasi dari hati ke hati. Tips dari Bapak Paus agar dapat berbicara dengan baik, cukuplah dengan mencintai secara baik. Hal itu sesuai dengan Efesus 4 ayat 15, yaitu berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih. Nah, Pak, di podcast kali ini kita tidak hanya berbicara tentang pesan-pesan Paus, tapi kita nantinya akan ngobrol bersama para penggiat Komsos. Nah, aku penasaran banget deh, Gap. Kita langsung sambut ya, Bu Tining dan Pak Edi. Beri tepuk tangan. Halo Ibu Tining dan juga Pak Edi juga. Apa kabar, Bu? Luar biasa. Bapak gimana Kabar kabarnya? baik. Baik sekali ya, Pak. Kayaknya Bapak dan Ibu udah excited banget ya buat Udah ngejawab semangat banget nih. pertanyaan-pertanyaan. Pasti dong. Siap. Langsung aja kali ya, Gap. Oke, setelah mendengar pesan Paus tadi, ada pesan khusus untuk Komsos yang bekerja di bidang media komunikasi. Pesan tersebut yaitu bahwa Komsos harus menjalankan profesinya sebagai tugas perutusan. Nah, bagaimana cara Komsos menyikapi dan menanggapi hal tersebut? Baik, pada dasarnya kita yang sudah memilih untuk pelayanan itu diutus. Dan tugas perutusan kita sebagai penggiat Komsos adalah mewartakan kabar gembira melalui media komunikasi sosial. Jadi kita ini adalah orang-orang yang diutus untuk mewartakan kabar gembira melalui media komunikasi sosial. Nah, untuk kegiatan atau implementasinya, apakah ada hal atau kegiatan yang akan Komsos lakukan di Hari Komunikasi Sosial Sedunia tahun 2023 ini? Tahun ini Hari Komsos Sedunia ke-57 itu sebagai puncak kita juga untuk merefleksikan diri apa yang sudah kami lakukan selama ini sebagai tim, sejauh mana keberhasilannya, ada kekurangannya apa, dan kemudian di tahun ini juga kita akan merancang kegiatan-kegiatan yang ke depan yang lebih baik lagi. Berarti dari tahun sebelumnya apakah merefleksikan juga, Pak, dari tahun-tahun sebelumnya sama seperti tahun ini? Ya, kita selalu belajar, teknologi informasi itu selalu berkembang. Iya. Jadi kita harus ngikutin terus, kalau nggak ngikutin ya ketinggalan. Kalau zaman dulu kan Komsos bergeraknya di media cetak, nah sekarang media cetak pun sudah mulai Berkurang peminat. tidak ada peminatnya, daya baca minat baca
orang itu semakin berkurang, terus teknologi informasi pun udah semakin berkembang dari TV, terus dari HP juga sekarang Android itu nggak lama juga udah berganti seri, jadi kita harus mengikuti perkembangannya juga itu. Baik, sebenarnya bagaimana sih sejarah Komsos gereja kita itu berdiri? Dari kapan berdirinya nih Pak? Kalau Komsos di paroki ini ya mengikuti berdirinya paroki, yaitu 2012. Namun sebelumnya juga waktu masih menjadi stasi juga ada Komsos juga ya Bu Tining ya? Iya. Tapi belum disahkan mungkin ya Pak? Ya itu belum kita hitung. Jadi dulu kan masih stasi. Nah kita kan sekarang udah paroki itu ngitungnya dari 2012. Di situ dimulai awal paroki Komsos paroki Kota Bumi dari situ. Dulu ada Bu Yuni Wulur, Bu Tining juga ada dengkotnya dulu, koordinator juga dulu. Dan sebelum itu lebih lama lagi juga kita tarik mundur itu dulu udah ada media cetak dulu namanya Voluntas. Nggak lama kemudian Voluntas tutup, entah ada sesuatu hal nggak cetak lagi. Dan kemudian semakin berkembang lagi kan juga minat baca semakin berkurang, juga biayanya terlalu tinggi. Akhirnya paroki memutuskan untuk tidak mencetak lagi majalah. Ketika paroki berdiri, kemudian ada pergantian pengurus Komsos ya. Waktu itu saya ditunjuk oleh Romo Andi untuk menjadi koordinator, lalu dibantu oleh Ibu Yuni Wulur, kemudian ada Dita dan Rere. Kami setiap minggu itu mencari, kemudian menulis dan mencetak warta paroki. Itu kami berempat berjibaku. Kami mencari, menulis, kemudian mencetak setiap minggunya. Setelah itu kami dibantu oleh OMK di bawah asuhan dari Ibu Yuni Wulur, dan koordinatornya itu menjadi Ibu Yuni Wulur, menjadi koordinator Komsos. Setelah banyak personil, akhirnya kami membantu kepanitiaan yang ada di paroki Kota Bumi. Lalu ada muncul program live streaming. Nah, dari program live streaming ini ada bantuan dari Bapak Edi yang memang pakar di bidang itu. Saya mulai bergabung itu 2019 jadi koordinator Komsos. Kemudian ada COVID ya, jadi ada COVID-19 itu umat kan nggak boleh ke gereja. Nah di sana kita mulai banyak live streaming misa, terus juga teman-teman Komsos juga nggak begitu banyak yang bisa bantu. Kita berapa orang yang Bu Tining? Ada Bu Tining, ada Mas Hendra, ada Dion, Pak Handri Handoko itu, Mas Yohanes Santo, Mas Yohanes, Vincent. Ya, Vincent. Nah kita kondisi COVID dalam ketakutan tetap harus bisa mewartakan kabar gembira Tuhan melalui misa live streaming, kemudian dilanjut dengan program-program pewartaan digital. Hari itu ada warisan budaya, warisan iman. Ya dalam kondisi pandemi, memang waktu itu Romo Sulis menawarkan siapa yang mau membantu, tetapi hanya ada beberapa yang menjawab panggilan itu, dan dengan keterbatasan personil kami tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik lewat program-program yang ditayangkan oleh paroki Kota Bumi selama masa pandemi. Nah, setelah pandemi berlalu, kemudian orang-orang sudah mulai tidak takut lagi untuk pergi ke gereja. Nah, adanya TGKP, adanya pembatasan-pembatasan itu juga membuat orang-orang menjadi, katakanlah, mau atau berani untuk ikut kembali di dalam pelayanan. Dari situlah kemudian keanggotaan tim Komsos itu menjadi bertambah sampai saat ini. Ternyata Komsos itu berdiri sudah lama banget ya, sudah hampir 11 tahun ya ternyata. Dari yang awalnya
mencetak warta paroki, terus sekarang live streaming. Sampai sekarang ya live Iya, streamingnya. sampai sekarang live streamingnya. Wah, keren juga ya ternyata berjuangnya di layar belakang itu. Ya, kemajuan teknologi menuntut kita untuk selalu berkembang mengikuti itu. Apalagi sebenarnya tugas sekarang juga Komsos semakin berat. Melawan hoak itu juga ini termasuk tugas dari Komsos ya. Sekarang Iya. banyak berita-berita gampang viral padahal berita belum tentu benar. Nah, itu Iya, tantangan bagi kami, bagi teman-teman tim Komsos di era digital ini. Semua serba digital. Sekarang mau beli apa-apa gampang, nggak seperti dulu. Masih susah, harus datang. Sekarang semua di dalam satu genggaman. Itu juga sebagai tantangan untuk Komsos dengan tim-tim kita semua untuk bisa agar kita lebih maju, kita juga nggak ketergantungan dengan hal seperti itu. Gitu. Dengan pewartaan digital, pewartaan iman harus semakin berbobot. Gitu. Komsos itu tujuan utamanya itu apa sih? Kan Komsos itu sudah berdiri dari 2012. Nah, secara kan setiap organisasi itu memiliki visi dan misi. Untuk menuntun arah organisasi tersebut, kalau Komsos sendiri ada gak sih Bu dan Pak visi misi tersebut untuk membangun Komsos yang lebih baik? Visinya membantu meningkatkan kualitas beriman umat paroki Kutabumi dengan mewartakan kabar gembira melalui media komunikasi sosial. Misinya kita bekerja sama atau bersinergi dengan tim-tim lain di paroki Kutabumi untuk mewartakan kabar gembira melalui media komunikasi sosial. Wah, tadi Ibu bilang ada kata bekerja sama. Tentunya dalam bekerja sama itu harus ada orang-orang untuk mewujudkan visi misi tersebut. Sebenarnya tadi udah dijelaskan sih sedikit demi sedikit, tapi aku mau tanya nih, bagaimana perkembangan keanggotaan Komsos dari tahun 2012 sampai tahun sekarang ini? Dari masa Ibu timing sebagai koordinator sampai saat ini Pak Edi menjadi koordinator. Perkembangannya itu Banyak sekali ya, Bu. sama dengan tim-tim lain sebenarnya ya. Kalau dalam pelayanan itu datang dan pergi. Kemudian ya ada yang datang, kemudian pergi, ada yang datang setengah menetap, ada yang datang dan menetap. Tetapi dalam keyakinan diri itu kita kalau sudah terlibat di dalam pelayanan, yakinlah bahwa Tuhan akan mengutus orang-orang untuk membantu kita di dalam pelayanan. Jadi kalau dikatakan bagaimana perkembangannya, ya artinya kita selalu menerima setiap orang yang mau bergabung. Jadi kalau kemudian sekarang ini banyak sekali anggota dari tim Komsos, lalu dibuat divisi-divisi, tentunya itu adalah perkembangan yang sangat-sangat menggembirakan bagi organisasi ini. Begitu. Pak Edi, ada tambahan? Tambahannya ya di momen Hari Komsos Sedunia ke 57, kami juga mengucapkan terima kasih terutama kepada teman-teman tim Komsos ya yang sudah selama ini udah berjuang mati-matian membagi waktu di sela-sela kesibukannya, ada yang kerja, sekolah, kuliah, tetap berjuang, tetap solid dalam tim Komsos dalam membantu mewartakan kabar gembira Tuhan di dalam paroki kita ini. Kita yang mungkin ada yang nggak kuat dengan kritikan umat ya, mohon dimaklumin. Mungkin kan umat juga banyak yang ngomongnya macam-macam ya, anggap aja angin lalu atau boleh dijadikan sebagai pemicu ya supaya kita Bisa bekerja lebih lebih berat lagi. Sekarang tim Komsos itu ya banyak anak-anak muda yang ya ada yang udah kerja juga, yang saling berbagi ilmu di antara tim gitu. Oke, berarti tahun ini Komsos itu banyak wajah baru ya Pak ya dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya sih COVID, jadi nggak begitu kelihatan. Sebenarnya banyak juga, banyak volunteer juga dari yang tim nggak Komsos. kelihatan ya Pak? Nggak kelihatan. Ada juga kan yang dari jauh, kadang ada Mbak Nanda itu dari Jogja, Mbak Fidel dari Magelang ya sambil kuliah sambil bantu. Mbak siapa? Mbak Tiwi. Tiwi itu juga mati-matian setiap malam itu buat link itu. Iya, betul.
Itu nggak kalah ininya, capeknya juga mereka juga. Kita satu tim saling dibutuhkan semua, jadi saling saling melengkapi. Saling melengkapi, semua Ya. penting dalam tim kita ini. Saling melengkapi Iya. satu sama lain. Iya. Salut nih untuk juga Mas Hendra yang sampai sekarang masih bertahan dan menularkan ilmunya di bidang Iya, jurnalistik, kita juga di bidang digital. belajar. Ada Mas Dion juga, aduh luar biasa. Ya, artinya bahwa seperti yang Ibu katakan tadi, Tuhan itu selalu mengutus orang-orang yang dibutuhkan kalau memang kita benar-benar solid di dalam pelayanan. Apakah Komsos Paroki Kota Bumi yang menjadi wadah anak muda untuk belajar dan berkembang sudah sesuai dengan misi paroki yang sejalan, Bu, Pak? Kita itu adalah paroki yang berkiblat pada Gregorius Agung ya. Kita itu adalah hamba dari segala hamba. Dan kita juga punya tujuan sebagai paroki pesiarahan. Tentunya Komsos berusaha untuk juga ke arah sana. Pada masa pandemi kemarin memang kita berusaha untuk bisa mewartakan kabar gembira kepada semua orang, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar Indonesia. Nah, sekarang ini kan kita tahu bahwa viewer dan followers dari Komsos Gregorius Agung itu kan sudah sangat luar biasa. Tentunya kita berharap paroki pesiaran yang akan kita bentuk, kemudian hamba dari segala hamba sebagai niat kita yang melandasi iman kita, tentunya akan kita wujudkan bersama melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, aku penasaran, sebenarnya tugas Komsos itu apa aja sih, Bu? Tadi kan ada mewartakan kabar gembira, itu melalui apa? Karena yang aku lihat itu ada nih satu atau beberapa anak Komsos yang megang kamera terus mondar-mandir itu untuk dokumentasi. Sebenarnya untuk apa ya, Bu? Mungkin sekarang kelihatan nggak begitu penting ya, nanti kita foto itu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi itu sangat penting sebagai catatan sejarah ya. Komsos itu bagian dari sejarah, jadi jangan dianggap sepele sekarang foto kesono kemari, foto-foto itu sebenarnya penting juga buat catatan sejarah sebagai dokumentasi. Nanti juga membuat berita, mewartakan bahwa misalnya hari-hari besar itu kan penting juga diwartakan ke seluruh umat. Mungkin nanti sesudah dari misa mereka baru lihat-lihat foto-fotonya ada di medsos, ada di YouTube. Nanti kan itu kan hasil kerja teman-teman dari tim Komsos juga, nggak barang sepele, kelihatannya sepele, tapi kan itu penting juga sebagai catatan sejarah. Kita bagian dari gereja dunia juga, seluruh orang bisa lihat kegiatan yang dilaksanakan di gereja kita. Jadi dulu stigma Komsos itu orang berpikir, orang berpandangan bahwa Komsos itu hanya foto dan foto, gitu kan? Orang berpikir bahwa Komsos itu adalah tukang foto. Ya. Mas Maka fotografer. setiap kali ada kegiatan, tolong dong Komsos foto, tolong dong bener. Komsos foto, seperti itu. Nah, sebenarnya Komsos itu adalah jurnalis ya. Foto itu bagian dari tugas jurnalis. Foto-foto itu nanti sebenarnya tidak hanya sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai media untuk membuat berita dan kemudian memuatnya di media sosial dan menjadi berita. Jadi Komsos tidak hanya sebagai tukang foto, tukang dokumentasi, tetapi lebih pada tugasnya sebagai jurnalis. Nah, sekarang kan jurnalis tidak hanya sekedar foto, tetapi bisa melalui video. Artinya ya semua hal bisa didokumentasikan oleh tim Komsos untuk kemudian nanti ditulis, diupload dan dijadikan sebagai berita selain sebagai dokumentasi untuk kepentingan sejarah perkembangan gereja, terutama kalau di Kota Bumi ya tentunya paroki Kota Bumi. Seperti itu. Tapi berarti tugas Komsos bukan hanya dokumentasi aja kan, Bu? Pewartaan itu kan sekarang lebih cenderung ke digital karena kemajuan zaman.
kemajuan teknologi juga. Itu ya merupakan tugas dari Komsos juga selama ini. Mungkin nggak kelihatan ya, tapi bisa dilihat di YouTube misalnya saja, bacaan firman Tuhan itu kan kalau di misa itu kan bisa dilihat oleh semua orang seluruh dunia. Jadi bukan sekedar kata orang cuma tukang foto mondar-mandir doang. Di belakang itu banyak yang bekerja keras. Ya, contohnya podcast ini saja. Iya. Ini harus membuat draftnya, kemudian harus membaca perkembangan dunia saat ini, bagaimana kata Paus, bagaimana Komsos itu sendiri, lalu bagaimana harus mempersiapkan diri untuk bisa berbicara dengan narasumber. Nah, kalian tentunya akan melihat narasumbernya siapa toh. Nah, itu sebenarnya tugas Komsos dari segi psikologi loh. Belajar untuk bagaimana menilai karakter dari seseorang. Itu salah satu tugasnya. Lalu tugas berikutnya, divisi membuat berita, itu ada editornya. Kemudian ada ahli bahasanya yang membuat berita itu menjadi bisa dibaca, kemudian bisa dicerna, lalu tidak ada kata-kata yang ambigu misalnya. Kemudian editor foto, editor video, lalu highlight. Waduh, itu sebenarnya tugas Komsos itu luar biasa. Dan Bu Tining selaku orang yang mendampingi itu sebenarnya berdecak kagum dan mengatakan salut untuk kalian yang sudah bertugas sedemikian rupa sehingga Komsos bisa memberikan persembahan yang terbaik dan mengikuti kemajuan digital saat ini. Beberapa hari yang lalu kita membuka question box, jadi umat boleh menyampaikan kritik, saran, serta masukan. Kita udah dapet nih beberapa. Langsung aja ya kita bacain. Boleh. Ada dari @Filiasvalan yang bertanya, bagaimana perkembangan Komsos saat ini? Gimana? Bapak siapa yang mau jawab dulu? Ya, bisa dilihat di media-media sosialnya perkembangannya ya lumayan bagus lah. Jadi tim kami juga semakin banyak, kita juga setiap ada acara-acara kegiatan di paroki kita bisa meliput, mewartakan ke media-media sosial kita. Misalnya ada tim MRT juga sekarang, ada tim Komsos yang ikut bertugas membantu. Terus di kegiatan BIA juga kita bisa ikut mendampingi, kita bisa menyebarkan beritanya, jadi semua orang bisa melihat perkembangan Komsos melalui media-media yang ada. Kemudian dari segi editing, baik foto, kemudian flyer, kemudian kalau lihat pengumuman di gereja, itu umat tentunya bisa melihat bagaimana perkembangan ke arah yang lebih baik. Kalau dulu ya mungkin hanya satu kamera yang tampil di layar, sekarang bisa 2 kamera, ada tulisan, kemudian ada box orangnya di situ. Nah, itu sebuah kemajuan yang luar biasa sebenarnya. Artinya bahwa tim Komsos itu selalu belajar mengikuti perkembangan zaman, tidak hanya mandek kemudian merasa sudah puas dan selesai, tapi tim Komsos selalu belajar. Dan di sini ada orang-orang yang tidak pelit ilmu, contohnya Pak Edi. Ini saya tahu bagaimana siang dan malam itu mengikuti perkembangan teknologi. Lalu ada Mas Hendra di Mas sana, Hendra, ada Mas Dion, ada Mas Cakra, ada banyak orang ya. Nanti mungkin secara khusus pada Hari Komunikasi Sedunia itu memperkenalkan diri siapa saja tim Komsos dan anggotanya, siapa saja yang sudah tidak pelit ilmu kepada kita semua, hanya bagaimana anggota Komsos mau untuk belajar. Kalau tidak mau ya sudah akan mandek dan kemudian runtuh dengan sendirinya. Tetapi kalau mau belajar, aduh luar biasa. Mengingat pengalaman dari teman-teman dari tim Komsos itu ternyata pada waktu kuliah
ilmu yang didapat di Komsos itu bisa mereka terapkan di dalam perkuliahan, dan di situ menunjang prestasi mereka di bidang pembelajaran atau ilmu yang mereka dapat dari Komsos itu bisa mereka terapkan di dalam perkuliahan, dan mereka ternyata Sebaliknya juga Bu, jadi ilmu yang mereka dapatkan dari kuliah dibagikan di Komsos. nah Itu begitu. yang mahal Jadi juga itu. timbal balik nih. Hitungannya kalau kuliah di teknologi informasi itu 1 semester berapa? Kalau teman-teman kan banyak yang dapat gratis. Ya, gitu. Jadi segala sesuatu yang diniatkan dan dilakukan dengan ketulusan dalam pelayanan, tentu Tuhan tidak akan tutup mata. Ya. Dan yakinlah, sekali lagi Bu Tineng katakan, kalau kita itu mau terlibat dalam pelayanan dengan ketulusan dan keikhlasan, berkat Tuhan akan melimpah untuk kita semua. Amin. Yang kedua ada tanggapan dari Twinkie Spy. Dia juga nanya nih, Komsos itu sekarang banyak banget orangnya. Sebenarnya Komsos itu ngapain aja sih sampai banyak begitu? Ya tadi kan udah dibagi ke divisi-divisi ya. Mereka itu kan tugasnya masing-masing, ada yang bagian dia belajar audio sistem, bagian editing video, terus yang menulis berita. Itu kita semua ada di situ. Jadi bukan seperti tadi cuma foto jalan sana kemari ya. Banyak. Makanya yang nanya boleh kapan-kapan mampir ke Komsos. Iya. Biar tahu. Boleh mampir ke Komsos, kemudian melihat bagaimana kegiatan Komsos ya. Itu sangat-sangat kompleks, sangat-sangat luar biasa. Terutama mereka-mereka yang sekarang sudah solid, yang banyak bekerja untuk Komsos sehingga menghasilkan tayangan-tayangan atau tampilan-tampilan yang luar biasa. Silahkan, Komsos terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar dan bergabung. Dari Yare-Yare.999, saya lihat teman Komsos ini kegiatannya sampai malam. Itu kalian ngapain aja sih kok bisa sampai malam nih Pak? Sampai malam ya, kadang-kadang edit, kadang-kadang kan ada yang di rumah nggak punya laptop, nggak punya komputer, kan harus mengerjakan di sini di gereja, di ruang Komsos. Ya ada yang nulis berita, ada yang edit video, seperti itu. Ya. Ada yang belajar bersama, belajar mengenai teknologi informasi ya, mempelajari peralatan-peralatan informasi, peralatan-peralatan foto, video, live streaming, gitu. Foto, video, seperti itu. Tapi jangan khawatir kalau kalian melihat teman-teman tim Komsos itu bekerja sampai malam, itu sudah dianjurkan untuk izin terlebih dahulu kepada orang tua. Jangan sampai kami-kami yang sudah tua ini kemudian ditelepon oleh orang tua karena putra-putrinya belum pulang malam. Jadi mereka sudah izin dan juga sudah diizinkan oleh romo paroki ya. Karena memang harus izin dulu, setiap kali akan kerja sampai malam itu harus izin ke orang tua dan juga izin ke romo paroki untuk menggunakan ruang Komsos, begitu. Nggak semua ya, nggak semua tugas sampai malam. Yang waktunya longgar ya diizinkan. Kalau yang besok masih sekolah kuliah ya masih dibatasin. Berarti ada soalnya pembagiannya ya? ada pembagian, semua ada diatur sama Mbak Micam tadi ya. Yang atur. Supaya nggak mengganggu kuliah sekolah mereka juga. Iya, jadi yang dianjurkan Dibagi-bagi, itu iya. adalah mereka yang sudah bekerja atau kuliah dan sudah bisa membagi waktu untuk pekerjaan dan kuliahnya, sehingga pekerjaan dan kuliahnya itu tidak keteteran karena mengerjakan tugas Komsos, seperti itu. Bisa nggak sih Komsos itu nggak mondar-mandir, jadi kayak mengganggu kekhusyukan umat saat misa? Menurut Ibu dan Bapak bagaimana tanggapannya? Karena keterbatasan ya, emang kan gereja kita kan masih belum dibangun secara sempurna, jadi posisi kamera itu mungkin masih kelihatan dari umat ya. Kalau gereja sudah dibangun nanti kan ada posisi khusus yang supaya kameramen nggak mundar-mandir. Terus kita kalau udah punya kamera yang kualitasnya bagus juga dari jauh kan secara kualitas kalau nge-zoom itu bisa bagus. Jauh. Selama ini karena kan peralatan juga kurang ya,
Yang penting kita pakai seadanya dulu. Saya rasa ya mungkin ada yang merasa terganggu 1-2, lumrah lah. Nggak semua orang, tapi kan semua yang lain pasti tetap bisa memaklumi, karena itu kan buat pewartaan iman kita juga, pewartaan kabar gembira itu juga. Artinya setiap kritik atau masukan dari umat itu selalu kami tampung, dan kami juga melakukan apa yang bisa kami lakukan. Contohnya tentang alas kaki pernah dikritik, ya kami kemudian memperbaiki diri. Kemudian tentang berpakaian itu juga kami perbaiki diri. Tapi kalau soal mondar-mandir dan kamera ini, semoga ada yang berbelas kasih memberikan kamera yang kualitasnya jauh lebih baik supaya kami tidak mondar-mandir. Begitu. Ya, kita udah belajar banyak banget nih hari ini tentang dari Komsos dari tahun ke tahun, terus juga pesan Bapak Paus Fransiskus untuk Komsos, Terutama tugas-tugas Komsos yang ternyata bukan cuma dokumentasi, tapi nantinya akan dikelola dan dibuat sebagai berita untuk arsip Komsos ya. ya ternyata banyak banget ya yang berjuang di belakang layar dan kita tuh nggak tahu. Betul. Perjuangannya tuh besar banget ternyata guys. Duh, ngebahas satu organisasi di gereja kayaknya seru banget ya Pak. Gimana Seru kalau banget. next podcast kita bahas juga tentang kategori-kategori lainnya yang ada di gereja. Boleh banget, bener banget Kak Asih. Boleh ya? Boleh. Oke, saya Gaby, Dan juga saya Eva. pamit undur diri. Terima kasih, God bless you.